Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi teror dari para DC pinjol. Untuk Anda yang baru telat bayar atau gagal bayar, nah pasti Anda tidak nyaman dengan teroran ataupun penagihan-penagihan dari para DC pinjol. Di tahun 2025 ini, tepatnya bulan April ini, DC pinjol itu semakin barbar. Menggunakan kata-kata kasar, ya, menggunakan kata-kata yang tidak senonoh saat menagih hutang kepada nasabah yang telat bayar. Belum gagal bayar nih, telat bayar. Ya, nggak bisa dibedakan lagi antara DC pinjol ilegal ataupun legal. Padahal legal itu sudah tahu kalau itu melanggar aturan. Kenapa kok masih dilanggar? Dan kenapa kok dibiarkan saja? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi, di kesempatan kali ini, saya akan memberikan cara bagaimana mengatasi teroran dari para DC pinjol. Apabila mereka meneror menggunakan kata-kata kasar, menggunakan ancaman-ancaman, ataupun menggunakan kata-kata yang tidak senonoh. Ya pastinya kita sakit hati lah. Ya kan? Ini ada pengalaman dari salah seorang yang komentar di video saya. Bang, berbagi pengalaman aja. Saya beberapa hari baru lewat tempo dicairin. Biasanya nggak pernah telat. Karena ada musibah, saya dirawat di rumah sakit. Lah, itu pinjol malah telepon pakai kata-kata yang tidak senonoh. Ya, maling lah, syukurin sakit lah karena telat. Padahal sudah saya kirim foto lagi berobat. Parahnya lagi sampai kirim-kirim video ke anak. Kan konyol. Mana ada nasabah bisa bayar kalau sakit. Malah disyukurin. Ini yang bego siapa coba? Nah, oke teman-teman ya. Mungkin si abang ini menceritakan pengalamannya saat dia telat bayar karena kondisinya sakit. Akhirnya dia tidak bisa mencari nafkah, akhirnya dia telat membayar pinjaman online-nya. Dengan telat bayar beberapa hari, DC pinjol sudah memaki-maki, sudah mengirimkan video-video yang tidak senonoh sampai ke nomor anaknya. Tuh coba ya. Jadi caranya gimana cara mengatasinya? Oke. Anda kalau sudah dikirimi seperti itu, ya, screenshot. Setelah Anda screenshot, Anda kirim balik kepada DC yang mengirimkan pesan itu kepada Anda. Anda tambahkan bahwasanya Anda tidak terima dengan perlakuan itu. Dan Anda akan melaporkan kepada OJK atau AFPI atau kepada kepolisian. Nah, ya, itu cara pertama. Biar apa? Biar mereka juga ngeper. Biar mereka juga takut. Jangan semena-mena kita baru telat bayar sudah dimaki-maki. Ya, padahal udah jelas, alasannya udah jelas. Kondisi lagi sakit. Ya harusnya kan didoakan. Biar cepat sembuh, biar bisa mencari uang untuk melunasi hutang. Ini malah disyukurin. Kan parah itu. Ya, parah. Langsung saja Anda screenshot, Anda tambahkan bahwasanya Anda tidak terima atas kata-kata atau perlakuan dari DC pinjol saat menagih utang terhadap Anda. Yang pertama. Yang kedua, laporkan kepada OJK. Ya, laporkan kepada OJK. Pinjol apa aja itu? Mau legal, mau ilegal, laporkan. Ya, yang selanjutnya putus komunikasi dan gagal bayar. Nah, ya, gagal bayar, nggak ada cara lain. Sudah sangat-sangat menyakiti sekali itu ya. Ini nasabah ini baru telat bayar, tapi sudah dimaki-maki. Padahal nggak pernah dia gagal bayar. Nggak pernah dia telat bayar. Aktif dia membayar pinjol. Baru beberapa hari udah dimaki-maki. Padahal alasannya jelas, orang lagi sakit. Memang nggak ada adab kadang. Ya, oke ya. Itu 3 solusinya. Auto lunaskan. Nggak ada lagi peduli kita. Karena kita sudah diberlakukan seperti itu. Sudah diancam-ancam, sudah diteror-teror, dikata-katai dengan kata-kata yang tidak senonoh, sampai anak pun diteror. Nggak usah takut Anda gagal bayar, nggak usah takut. Nggak semua pinjol legal itu masuk slik OJK. Ya, nggak semua. Oke ya. Anda yang gagal bayar di pinjol-pinjol legal nggak semuanya masuk slik OJK. Jadi nggak usah terlalu peduli dengan slik OJK, nggak usah terlalu takut dengan DC lapangan. DC lapangan udah biarin aja. Kalau dia datang dengan baik-baik, ya kita terima dengan baik-baik. Sampaikan apa adanya, kondisi saya sakit. Saat ini saya tidak bisa membayar cicilan pinjaman online karena tidak ada uang. Ya, sampaikan itu. Biar apa? Mereka juga biar tahu kalau si abang ini nggak ada niatan untuk gagal bayar. Dia hanya telat bayar karena memang kondisi yang tidak bisa mencari uang. Ya, kalau saya otomatis langsung gagal bayar, nggak peduli saya. Udah dimaki-maki, ya, udah dikata-kata yang nggak enak,
baru telat bayar beberapa hari, belum sebulan, belum 2 bulan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jangan takut kita sampaikan bagaimana kondisi kita saat diancam oleh para DC itu. Laporkan. Ya, kalau nggak ada tindak lanjut, gagal bayarkan. Gagal bayar pinjol tidak akan masuk penjara. Ya, itu hukumnya perdata. Ya, teror segala macam langsung putus. Setelah Anda gagal bayar, setelah Anda nggak mau lagi bayar itu, cicilan pinjol itu, putuskan semua komunikasi. Ya, blokir aja itu, blokir nomornya tuh. Ganti nomor HP. Ya, mau keluar kondar dia, mau telepon sama kondar dia, nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan. Udah cuekin aja. Nggak usah kita pedulikan lagi. Mau sebar data dia, tinggal kita laporkan saja kalau dia sebar data. Ya, itu aja. Jadi kita nggak usah terlalu galau, terlalu takut kalau kondisi kita gagal bayar. Apalagi kita sampai stres memikirkan nanti bagaimana kalau DC lapangan datang. DC lapangan ya udah, biaran aja dia datang ke rumah, hadapin aja. Kalau dia baik, ya kita baik. Kalau dia mentang-mentang, ya udah kita mentang-mentang juga. Tinggal videokan, laporkan ke OJK. Ya, jadi jangan kita dibuat semena-mena. Karena kondisi ekonomi, ya kadang itu susah, kadang itu mudah. Kita kan nggak tentu. Ya, nggak tentu bagaimana kondisi ekonomi kita. Kalau lagi lapang ya kita mungkin lancar kita untuk melakukan cicilan-cicilan pinjol. Tapi kalau lagi nggak ada uang dan kondisi sakit, siapa yang bekerja? Apalagi Anda seorang kepala keluarga. Nah, jadi nggak usah dipikirkan, Anda tetap tenang, jangan panik, jangan hiraukan semua pesan-pesan DC itu, kalau perlu nggak usah dibuka lagi. Nggak usah Anda buka lagi, langsung diblokir saja nomornya. Langsung diblokir saja. Semua panggilan-panggilan dari DC-DC pinjol itu blokir saja. Mungkin itu saja informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.